Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu para jamaah ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, yang tadi sore bahkan dari siang Pak Bu sudah diguyur hujan lumayan deras, dan alhamdulillah pada malam hari ini dengan kondisi cuaca dingin pun kita masih bisa bermajelis ilmu. Maka alhamdulillah dengan kalimat inilah kita menjaga nikmat itu dan ditambahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat ini senantiasa terus bersambung kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya, orang-orang yang senantiasa mempelajari sunnah-sunnah beliau, kemudian mengamalkannya, kemudian menyebarluaskannya dan sabar di dalamnya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali kita membahas kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, dan kita masuk kepada ifradu yaumil jum'ati bisawm, yaitu bab berkaitan larangan berpuasa pada hari Jumat. Ada dua hadis yang akan kita bahas, dan dua hadis ini saling berkaitan erat satu sama lain dalam makna maupun hukumnya. Hadis yang pertama yaitu hadis dari sahabat Muhammad bin Abad bin Ja'far. Beliau meriwayatkan hadis ini ketika beliau bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Ketika itu beliau menanyakan tentang masalah puasa di hari Jumat. An Muhammad bin Abbad bin Ja'far qal sa'altu Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jum'ah. Maka sahabat Jabir menjawab pertanyaan dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far ketika ditanyakan apakah Nabi melarang untuk berpuasa di hari Jumat. Maka beliau menjawab, qala na'am, ya, wa zadda muslimin, ya, Muslim, dalam riwayat Muslim beliau menjawab wa rabbi Ka'bah, wa rabbi Ka'bah, atau dalam artinya demi Rabbnya Ka'bah, atau bahasa sehari-hari kita kalau bersumpah dengan nama Allah ya wallahi, na'am wallahi. Jadi hadis ini Pak Bu, hadis yang
dibawakan oleh Muhammad bin Abbad bin Ja'far, nama lengkapnya Al-Ma'zum Al-Quraisy, dari orang Quraisy, Al-Maqi, orang Mekah, ya, dari Bani Ma'zum. Beliau termasuk salah seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Abbad bin Ja'far ini termasuk salah seorang ulama tabi'in. Dan beliau ini dinilai thiqah, ya, orang yang terpercaya, hadisnya juga sahih, ya, dan dinilai oleh Abu Zu'rah dan Ibnu Mu'in. Beliau termasuk ulama yang thiqah, yang bisa dipercaya, namun memang beliau hadisnya sedikit. Dan ini termasuk beliau Muhammad bin Abbad bin Ja'far ini termasuk generasi tabi'in. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengenai pembahasan tabi'in niku wonten 3 tingkatan, Ya, jadi generasi tabi'in wonten 3 tingkatan, ya, ada tabi'in kibar, kemudian ada tabi'in wusta, kemudian ada tabi'in sighar. Jadi dalam penjelasan atau keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari kalangan tabi'in, generasi tabi'in itu ada 3. Yang pertama tabi'in kibar, yang kedua tabi'in wusta, yang ketiga tabi'in sighar. Dan Muhammad bin Abbad bin Ja'far ini termasuk tabi'in wusta, yaitu di antara ulama tabi'in kibar dan ulama tabi'in sighar, ya, termasuk generasi tabi'in pertengahan, ulama tabi'in pertengahan. Dan beliau Muhammad bin Abbad bin Ja'far, beliau pernah mendengar hadis-hadis dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lainnya, dan murid-murid beliau seperti Ibnu Jurayj, Abdul Hamid bin Jubair, Ziyad bin Ismail, dan masih banyak sekali. Dan dalam hadis ini Pak Bu, Muhammad bin Abbad bin Ja'far niki suatu ketika bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan salah seorang sahabat yang bernama Jabir niki termasuk paling banyak juga, ya, meriwayatkan hadis-hadis, ya, dan Jabir ini termasuk dari kalangan Ansor, sahabat dari kalangan sahabat Ansor. Suatu ketika bertanyalah Muhammad bin Abbad bin Ja'far niki tanglet takon berkaitan dengan puasa hari Jumat kali sahabat Jabir bin Abdullah. Maka beliau bertanya, Sa'altu Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil jum'ah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di hari Jumat? Maka beliau menjawab, na'am. Wazada Muslim, dalam riwayat Muslim beliau menjawab, setelah jawab na'am, ya, ditambahi warabbil Ka'bah, artinya ya, demi Rabbnya Ka'bah, demi Rabb Ka'bah. Berkaitan dengan kata warabbil Ka'bah ini termasuk kata bahasa kita sehari-hari tadi sudah kami sampaikan, wallahi, demi Allah. Atau dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Muslim kalau tidak salah juga disampaikan seperti ini juga, yang pada artinya demi Rabb Ka'bah. Ini berkaitan dengan sumpah.
Nah, yang menarik dalam hadis ini, Pak Bu, dalam riwayat Muslim itu dituliskan warabbil Ka'bah, ya, demi Rabbnya Ka'bah, berarti Allah. Nah, maka sebagaimana yang kita ketahui, barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, ya, maka dia berbuat kesyirikan. Maka ketika menyebut Rabbil Ka'bah, Rabbnya Ka'bah, berarti Allah yang dimaksudkan. Tetapi kalau nyebutnya huwal Ka'bah, ya, atau wahadal bait, maksudnya Ka'bah tok, nah ini termasuk yang keliru. Maka diucapkannya lengkap warabbil Ka'bah, ya, atau warabbil hadza baiti. Jangan hanya huwal Ka'bah atau wahadal bait. Maka kadang-kadang kita niku cok mirengaken Pak Bonyuwun sewu ini bersumpah atas selain nama Allah niku berbuat kesyirikan. Contoh wonten yang demi Allah, demi Rasulullah. Nah, demi Allah, demi Rasulullah, atau demi yang lainnya. Ya, bersumpah atas selain nama Allah ini termasuk perbuatan syirik. Walaupun kata ulama niki termasuk syirik asghar, namun tetap saja ini termasuk dosa besar. Karena berbuat syirikan, walaupun sekalipun dosa syirik itu syirik dalam kategori syirik asghar, ya, maka ini perlu hati-hati ketika kita hendak mau bersumpah. Ada kisah menarik, Pak Bu. Ada seorang ulama syekh, beliau ketika ngajar itu biasanya bersumpahnya malahan wahadal bait atau wal Ka'bah, ya, demi Ka'bah, demi rumah ini, maksudnya Ka'bah. Maka seorang alim tetap, walaupun seorang alim kadang-kadang ada tergelincirnya, Pak. Maka menjadi pengingat bagi kita semua yang bukan seorang alim, pasti lebih sering tergelincirnya. Suatu ketika muridnya niki sing ngaos kali syekhnya niki minta waktunya sama syekhnya, berrambung kajian itu, Syekh saya mau minta waktunya sebentar, boleh apa enggak? Saya ingin belajar tahsin, ya, mau belajar tahsin. Oh iya silahkan, boleh. Maka orang ini, muridnya ini, ketika belajar tahsin sama beliau membaca surat Al-Quraisy, ya, baca surat Al-Quraisy sebagaimana yang kita ketahui, ya, termasuk surat pendek. Ketika sudah hadapan-hadapan sama gurunya, maka bacalah orang tersebut li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-shayf falyabudu hadal bait. Napa sing kurang Pak Bu? Rabb hadal bait. Tapi niki wau muridi cuman hadal bait. Dilingna. Salah, bukan seperti itu. Fala ya'budu rabb hadzal bait, mistilingna murite malih fal ya'budu hadzal bait, dilingi maneh enggak, salah bacaane, ulangi fal ya'budu rabb hadzal bait, murite dilingna maneh mau taksih sing kados mau fal ya'budu hadzal bait. Wis ping 3 niki dilingna kuwi salah mawon, dilingna sampai suaranya agak keras. Wis didelingna macane sing bener kok mau ora krungu apa kepriye, ya, gak sedikit emosi. Maka muridnya ini menyampaikan, ya Syekh, ya wahai guru kami, saya mengira kalau Ka'bah niku bisa digunakan untuk bersumpah, ya. Saya tadi menyebutkan fal ya'budu hadzal bait, bukan rabb hadzal bait. Gurunya niki sing biasa bersumpah menyebutkan wal Ka'bah atau huwa hadzal bait, jadi langsung terkena. Oh iya ya, harusnya bersumpah dengan disebutkan secara lengkap wa hadzal rabbul Ka'bah atau wa rabbil Ka'bah, ya. Jadi muridnya niki tujuannya pengen ngira eto-etokane ajeng belajar tahsin. Nah, ini pelajaran sangat berharga sekali.
Bagaimana seorang murid yang belajar kepada gurunya ketika melihat gurunya tergelincir, mengingatkannya orang langsung ujug-ujug berdiri. Wahai guruku, salah jenengan. Tetapi dengan cara yang Masya Allah luar biasa. Eto-eto ini belajar tahsin sambil diingatkan hal semacam itu. Maka gurunya ini menjadi ingat bahwasanya apa yang dia ucapkan berkaitan dengan sumpah yang biasanya mengatakan huwal Ka'bah atau huwa hadzal bait menjadi warabbil Ka'bah atau dalam artian wallahi, seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain, ini kita sambung mawon dua hadis ini karena saling berkaitan. Dalam hadis yang satunya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasu mana ahadukum yaumal jum'ah illa ayyasum yauma qablahu aw yauman ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berpuasa di hari Jumat kecuali kalian berpuasa sehari sebelumnya, illa ayyasuma yauma qablahu au yauma ba'dahu, atau sehari setelahnya. Ngatus teng mriki Nabi niku kata Abu Hurairah, Nabi niku matur ngendika, janganlah kalian berpuasa di hari Jumat kecuali kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Apa hukum berpuasa di hari Jumat? Niki kalau kita hanya sekedar membaca teks hadis berarti ora oleh puasa dina Jumat. Mboten. Larangan puasa hari Jumat niku Pak Bu, dalam hadis ini jika seseorang ketika puasa Jumat statusnya adalah menyendirikan, tidak ditambahi puasa sebelumnya atau puasa sehari setelahnya, maka larangan ini berlaku bagi orang yang taksis, mengkhususkan puasane mung dina Jumat tok Pak Bu. Sekali lagi, larangan puasa hari Jumat niku bagi orang-orang yang taksis, mengkhususkan hari Jumat tok puasa tanpa didahului puasa sehari sebelumnya atau kalau tidak puasa sehari setelahnya. Jadi mengkhususkan hari Jumat nggo puasa. Menganggap karena hari Jumat hari raya, Sayyidul Ayyam, banyak-banyak kejadian-kejadian besar di hari Jumat atau hal-hal yang lainnya. Kemudian juga mengkhususkan puasa hari Jumat. Maka seperti ini dilarang oleh Nabi. Ya, dilarang oleh Nabi. Tidak diperbolehkan. Namun kalau tidak taksis, tidak mengkhususkan hari Jumatnya, hukumnya boleh, ya, tidak dikhususkan. Jadi sebelum hari Jumat, hari Kamisnya puasa riyin, atau hari Sabtunya setelah Jumat puasa, hari Sabtu berpuasa. Jadi tidak taksis mengkhususkan hari Jumat tok puasa. Ya. Maka ini juga pernah terjadi kepada Juwairiyah bintul Harith Al-Qutradiyah. Beliau salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini salah satu Bani Quraidah, ya, klannya orang Yahudi. Nabi pernah menemui beliau pada hari Jumat dan sementara Juwairiyah sedang berpuasa. Kemudian ditanya sama Nabi, apakah sehari sebelumnya kamu puasa? Tidak wahai Rasulullah. Kemudian apakah hari besok Sabtunya kamu ada niatan untuk berpuasa? Tidak wahai Rasulullah. Ya, maka Rasulullah menyampaikan fa'aftir,
maka berbukalah hari ini. Nggak boleh berpuasa mengkhususkan di hari Jumat, ya, tidak diperbolehkan, ya. Ini berlaku bagi orang-orang yang taksis mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa. Harus, kalau tidak mengkhususkan maka sehari sebelumnya, hari Kamis, berpuasa, atau tidak berpuasa ya di hari Sabtunya. Maka menurut jumhur ulama berkaitan dengan puasa di hari Jumat, kalau berpuasa di hari Jumatnya tok niki, para ulama menyampaikan hukumnya makruh, Pak. Hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Nah, status makruh ini, Pak, Bu, ya, sekali lagi, puasa hanya mengkhususkan di hari Jumat, hukumnya makruh. Dan status makruh ini bisa menjadi hilang karena ada dua sebab. Yang pertama, orang yang melaksanakan, ya, puasa Jumat ini sehari sebelumnya berpuasa, atau yang kedua sehari setelahnya dia berpuasa. Jadi milih, kalau mau menghilangkan status makruhnya ini, orang ini bisa memilih, bisa puasa di hari Kamisnya dulu atau di hari Sabtunya setelah puasa hari Jumat. Ya, maka ketika puasa di hari Jumat ya, hukumnya makruh kata ulama, jumhur ulama. Dan makruh ini, status makruhnya bisa hilang karena dua sebab. Yang pertama, orang ini harus berpuasa di hari Kamisnya atau di hari Sabtunya. Milih, ya. Yang kedua, ketika puasa di hari Jumat bertepatan dengan puasa kebiasaan, ya, atau karena memang sudah kebiasaan seperti puasa Daud, ya, misalnya hari Rabu sudah puasa, hari Kamisnya berbuka, nah, kemudian hari Jumat ngepasi banget jadwalnya untuk berpuasa, maka ini tidak mengapa. Kecuali untuk puasa yang sudah menjadi kebiasaan kalian, kata Nabi. Kecuali untuk puasa yang sudah menjadi kebiasaan kalian, atau bertepatan di hari-hari tertentu, hari Arafah, kemudian hari Asyura, Yaumul Bid, ya, ini tidak mengapa. Jadi status hukum berpuasa di hari Jumat, jumhur ulama berpendapat makruh. Hukumnya makruh, dan makruh ini statusnya bisa hilang disebabkan ada dua sebab. Yang pertama, dia harus berpuasa di satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Yang kedua, karena sudah menjadi kebiasaan puasa seperti puasa sunnah, puasa Daud, atau bertepatan dengan hari-hari tertentu, hari Asyura, hari Arafah, atau puasa Ayyamul Bid misalnya bertepatan dengan hari Jumat. Mengapa kok Nabi melarang puasa di hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat? Ya, sebagaimana yang kita tahu, hari Jumat adalah hari yang agung. Orang-orang, ya, menganggap hari Jumat ya tadi, ya, Sayyidul Ayyam, ya, rajanya para hari-hari, ya, di mana banyak sejarah-sejarah besar, atau hari-hari yang memiliki keutamaan adalah hari Jumat, ya. Sebagaimana Allah mengumpulkan berbagai macam kejadian takdir, ya juga hari Jumat. Maka ada anggapan orang-orang ketika di hari Jumat niku, karena menganggap ini hari yang spesial, mereka berpuasa. Maka Nabi melarang ini. Di mana hikmahnya, syariat tidak memerintahkan, ya, untuk berpuasa secara khusus di hari Jumat, tidak memerintahkan. Ya, karena orang-orang ketika niku, Pak, hari Jumat niku bahasane pun kados kayak hari raya. Hari Jumatnya sekarang dengan hari Jumatnya zamannya Nabi niku benten, Pak. Jadi di hari Jumatannya zamannya Nabi ini kumpul kados wong hari raya.
Jadi semua orang itu pada sholatnya di Masjid Nabawi. Yang di pelosok-pelosok desa niku datang berangkat isuk-isuk gasik menuju ke Masjid Nabawi. Sing dari kampung-kampung niku bondong-bondong, Pak. Namanya tiang kampung kadang-kadang dari kampung niku kalih beto barang hasil pertanian, ada yang bawa susu, bawa keju, intinya barang-barang sing bisa didagangkan lah. Ini barang-barang sing saged diperdagangkan. Maka orang-orang ketika Jumatan pada hari itu ya, karena saking ramenya orang-orang yang di pelosok desa, Jumatannya pun mboten teng desane piyambak Pak. Jumatannya semuanya di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi. Ya, jadi begitu ramenya ketemu sama orang-orang dari berbagai kampung, terjadilah namanya transaksi ya, terjadinya nama transaksi saking rame nih. Ya, ini sedikit penjelasan mengapa ya hari Jumat ketika zaman Nabi dengan zaman sekarang itu berbeda. Maka diingatkan tuh sama Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah, makanya diingatkan salah satunya dengan salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul wahai orang-orang yang beriman ya, kalau sudah diseru kalian untuk beribadah kepada Allah, maka segeralah menyeru panggilan untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli transaksi niku. Karena mbiyen saking ramene Jumatan niku Pak, orang-orang nang kampung sing duwe barang iki ya transaksi, padha tuku kebutuhan, nyong butuh apa ketemu sama orang ini. Rame Pak Jumatannya. Makanya diingatkan dalam ayat ini. Maka sampai suatu ketika itu Nabi sekhotbah niki, Pak, dalam khutbahnya, khutbah Jumat, tiba-tiba wonten rombongan dagang, ya bahasa niki barang-barangnya pada teka, ya barang-barangnya pada teka, orang-orang pada tahu, ki ono barang-barang anyar teka, Nabi ditinggalkan tuh lagi khutbah, ditinggalkan sendirian ketika khutbah, pengen deleng barang-barang sing nembe teka. Makanya diingatkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11 ayat terakhir. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, wa idza ra'au tijarah aw lahwan ya, apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka segera menuju ke depannya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Nabi sedang khutbah ya, ditinggalkan karena ada datang rombongan dagang, rombongan macam-macam hari Jumatan ini. Maka Allah mengingatkan, qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Maka katakanlah wahai Muhammad, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Wallahu khairu raziqin, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi ketika Jumatannya zaman Nabi niku dengan zaman kita benten Pak, benten berbeda dengan kondisi sekarang. Zaman Nabi itu Masya Allah luar biasa ramenya. Makanya saking rame ini orang-orang yang di pelosok-pelosok kampung niku berangkatnya gasik-gasik. Sebelum Jumatan bisa transaksi kebutuhannya kula napa mawon kalih tiang-tiang sanesipun. Jadi diingatkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ditelingke. Kalau sudah diseru maka berseru kepada mengingat Allah, maka tinggalkanlah ya perdagangan dan transaksi. Salah satu sebabnya itu ya, dan ketika hal ini sudah diingatkan, malah kejadian Nabi sedang berkhutbah
teko rombongan dagang, rombongan ya bahasane kalau kados niki meh kaya pasar malam, rombongan sing wonten permainan hiburan lah. Niku dateng orang-orang padha gumun, ditinggal Nabi khutbah lagi khutbah di atas mimbar, malah padha gumun pengen ngurus dagangan dan lain sebagainya. Makanya diingatkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11. Niki masih berkaitan dengan orang-orang ketika itu hari Jumat ya memang sebegitu luar biasanya Pak. Apalagi di zamannya Utsman. Ya. Zamannya Utsman ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, sebagai penerus perjuangan para sahabat sebelumnya dan tentunya penerus Nabi Muhammad SAW, beliau niku ngiling-ngiling kejadian niku sampai seterusnya. Makanya beliau ketika sebelum Jumatan niku beliau naruh muazin untuk mengingatkan orang-orang yang bertransaksi, orang-orang yang dagang niku bahwa arep meh Jumatan. Niki salah satu riwayat pertama ya berkaitan dengan azan dua kali. Ini zaman Utsman itu. Ya, zaman Utsman naruh seorang muazin ditaruh di Zawra dekat pasar, azan ngilingke wong-wong sing agi teng pasar niku ki meh Jumatan. Makane azan sebelum azannya khatib naik khutbah. Nah, kan ngilingna ngoten Pak. Jadi niki salah satu ya riwayat yang pertama berkaitan dengan azan 2 kali. Zamannya Utsman ya ngilingke wong-wong sing nang pasar ditaruh seorang muazin di Zawra yang ngilingke wong-wong ning pasar is hari Jumat is meh masuk waktu sholat Jumat, makanya azan rumiyin ini muazine. Kemudian barulah orang-orang bersegera menuju ke tempat sholat Jumat, baru kemudian azan ketika khatib naik mimbar atau sebelum khutbah. Ini sarai kados niku Pak. Jadi berkaitan dengan hari Jumat ini ya tentang larangan berpuasa pada hari Jumat. Pertama, bagi orang-orang yang taksis mengkhususkan berpuasa di hari Jumat niki dalile Nabi melarang boten oleh. Kalaupun bagi orang yang tidak taksis maka dia harus berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Milih hari Kamis nggih boleh, hari Sabtunya juga boleh. Jadi tidak mengkhususkan puasa di hari Jumatnya tok, kecuali di hari-hari tertentu. Ngepasi pas puasa sunnah karena sudah menjadi kebiasaan. Rabu puasa Daud, Kamisnya berbuka, Jumat tetap kudu berpuasa karena wis melazimi puasa Daud ya harus konsisten. Orang mungkin di bareng puasa Rabu puasa, yuk Kamis puasa, yuk Jumat itu ora puasa, ini jadi kacau nanti. Ya. Kemudian bagi orang-orang pelajaran penting dalam hadis ini juga mengikuti syariat agama sesuai dengan perintah Nabi dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Boten ngarang-ngarang dewek suatu ibadah karena menganggap sesuatu itu hal baik padahal Nabi melarang atau Nabi tidak mencontohkannya dalam hal-hal tertentu ibadah tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan syariat sekali lagi, kalau Nabi dalam hadis sudah melarangnya maka lebih baik ditinggalkan. Kalaupun mau tetap melakukan puasa di hari Jumat karena sebab-sebab tertentu, ya maka di hari Kamis sebelumnya berpuasa atau setelahnya di hari Sabtunya kita berpuasa. Salah satu hikmahnya adalah tadi mengapa Nabi melarang puasa di hari Jumat adalah untuk ini ya menghindari orang-orang yang tidak
beribadah tidak menggunakan syariat. Padahal sudah jelas-jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Maka dari dua hadis ini larangan tentang puasa hari Jumat, mungkin saged diambil hikmahnya dan pelajarannya. Kalau kita hanya sekedar baca hadisnya, bahkan terjemahnya niku Bapak ngambilnya langsung, Nabi ki nglarang puasa hari Jumat tok, pun ya. Berarti nek puasa pas Jumat ki hari nopo kemawon berarti ora oleh, enggak. Ada sebab-sebab yang lainnya. Jadi ketika pas Ramadan ya tetap harus melewati hari Jumat untuk berpuasa. Ya, namun yang dimaksudkan di sini adalah orang yang taksis mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Pengen ibadah ngepol di hari Jumat, di hari yang bagus, pengen full ibadah. Yang salah satunya cara yang paling efektif full ibadah adalah berpuasa. Namun ini kurang tepat ketika tidak dibarengi dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Bu sing saged kula sampaikan pada pertemuan malam hari ini berkaitan dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan puasa pada hari Jumat. Mungkin saged jadi pelajaran bagi kita dan semoga kita mengamalkannya dan memberitahukan pada orang-orang lain berkaitan dengan larangan puasa pada hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.